Woi, udah pernah Like, comment, and subscribe. belum? Oke ya, welcome nggak pakai back ya, with me, Kadek Bayu Danwarta ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi ya. Ini materi kelas 12, saya cuma membahasnya sedikit aja ya, biar gak banyak cincong ya. Kita mulai aja. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah apa itu bioteknologi ya. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Jadi, simpelnya, bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dan produk yang dihasilkan oleh makhluk hidup untuk digunakan oleh manusia. Lalu contoh makhluk hidup yang digunakan itu apa kan? Jadi contohnya itu adalah seperti bakteri, virus, jamur, atau bahasa ilmiahnya fungi. Itu adalah contoh dari makhluk hidup yang dimanfaatkan ya. Gak hanya 3 itu aja, tapi banyak. Lalu produk yang dihasilkan dari makhluk hidup, apa itu maksudnya ya? Jadi produk yang dimaksudkan itu adalah seperti enzimnya ya. Enzim yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu contohnya ya. Next, kita pelajari tentang jenisnya sekarang ya. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama, bioteknologi konvensional ya. Nah, bioteknologi konvensional atau bisa disebut bioteknologi tradisional yaitu suatu penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang pesat. Bioteknologi konvensional terbatas pada peran organisme melalui fermentasi dalam skala kecil dan proses pembuatannya masih sangat sederhana. Contoh dari bioteknologi konvensional itu seperti tempe ya, yang menggunakan jamur dalam proses pembuatannya. Kemudian bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern meliputi sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja. Seperti modelnya rekayasa genetika dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Tujuan untuk mengubah organisme itu sendiri adalah untuk menghasilkan jaringan modern ya yang lebih unggul dari jaringan yang terdahulunya atau spesies sebelumnya itu yang dihasilkan akan lebih modern, lebih kuat, dan lebih unggul ya. Contohnya di sini seperti bioteknologi itu bayi tabung, produksi hormon pertumbuhan manusia, antibiotik, vaksin malaria, hormon BST ya, bukan BTS itu ya, BST, hewan transgenik, dan tanaman tahan hama ya. Contoh tanaman itu seperti ada di iklan ya di TV itu ya. Baru-baru ini itu jagung ya. Bibit jagung pertiwi 66 ya. Itu dikatakan itu unggul ya, tahan hama. Kemudian di sini ada manfaat dari bioteknologi ya. Pasti yang namanya bisa digunakan oleh manusia pasti akan bermanfaat ya. Yang pertama kita cek di bidang pertanian, kesehatan ya. Jadi bioteknologi di bidang kesehatan ini berperan cukup besar ya, bahkan sangat ya.
Contohnya seperti menghasilkan obat-obatan yang lebih efektif dan lebih murah. Salah satu contohnya pembuatan hormon insulin dari isolasi gen bakteri E. coli ya, bukan E. coli yang lain ya, tapi ini nama bakteri. Kemudian menghasilkan antibiotik untuk membunuh penyakit yang berbahaya ya, di mana antibiotik itu sendiri digunakan untuk melawan bakteri ya. Kalau vaksin digunakan untuk virus, itu bedanya juga ya. Kemudian kita lihat dari bidang pertanian ya. Di sini dikatakan bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Beberapa bakteri yang dapat membantu daur ulang. Di mana diartikan di sini yaitu semodel ya. Tanaman yang dihasilkan itu bisa lebih cepat didaur ulang ya, menjadi tanah lah contohnya ya, simpelnya itu ya. Meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik karena tanaman ini memiliki daya tahan tinggi terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan tidak mudah diserang oleh hama. Ya, semodelnya seperti bibit jagung Pertiwi 66 itu ya. Itu katanya tahan hama. Kemudian dari bidang pangan, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman. Artinya contohnya seperti tanaman memiliki nilai gizi yang lebih dari tanaman spesies terdahulunya ya, dari hasil rekayasa genetika gitu. Menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco ya. Itu juga sama seperti kedelai menjadi tahu, menjadi tempe, yaitu juga ketan menjadi tape, itu juga sama ya, menggunakan bioteknologi dalam pembuatannya. Yang ketiga, dapat membuat makanan lebih tahan lama, semisal asinan. Asinan ya kan, dari bioteknologi juga bisa tahan lama, bisa dibilang sebagai pengawet ya, begitu ya. Oke, sekian aja materi yang bisa saya sampaikan. Thank you sudah menyaksikan ya dari awal, and see you next video ya kan. Bye bye ya kan. Selamat tinggal lah. Cuk.